Kata orang ini mengerutkan kening, dan dia tidak benar-benar melihat Yukiansu dan Xingtianya pergi. Orang ini adalah guru suci Heizan, dia menutupi wajahnya, tentu saja, itu untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, guru suci Heizan mencibir lagi, tahukah kamu mengapa aku tidak segera membunuhmu? Karena saya tahu Anda adalah seorang alkemis, dan Anda bahkan dapat memperbaiki pil master suci tingkat menengah khusus. Demi pencapaian luar biasa Anda dalam alkimia, saya tidak akan membunuh Anda. Selama Anda mematuhi perintah saya selama 10.000 tahun, ketika saatnya tiba, saya berjanji akan membiarkan Anda pergi. Kata Heizan. Qin Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Pedang iblis hijau di tangannya tiba-tiba bersinar dengan puluhan ribu kaki cahaya pedang hijau. Qin Chen juga menyatukannya dengan tanda ilahi pembelah langit. Pita cahaya hitam yang lebih menyilaukan tiba-tiba muncul di depan energi pedang hijau, dan meledak bersamaan. Saat ini serangan balik Shen Yuan yang kuat juga datang. Qin Chen merasakan sesak di dadanya, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh palu godam, dan langsung terlempar. Tetapi cahaya hitam yang memercik mengikuti di belakang, merobek dunia hukum elemen suci Qin Chen, itu meledak ke tempat di mana Qin Chen berdiri sebelumnya, dan meledak langsung di tempat Qin Chen berdiri. Qin Chen mendarat di sudut daratan yang rusak ini, Seng Yuannya masih agak berantakan, dia tidak menyangka bahwa guru suci tahap akhir akan begitu tangguh, meskipun dia telah mengalahkan guru suci formasi hantu dan Huo Tua. Tapi mereka guru suci tahap akhir yang sedang terluka. Dapat dikatakan bahwa Heizan di depannya adalah guru suci tahap akhir pertama yang dihadapi Qin Chen setelah datang ke Dongguang. Qin Chen diam-diam ketakutan. Kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh rata-rata master guru suci puncak jangka menengah. Tetapi di depan lawan, ada perasaan bahwa dia tidak bisa fokus sama sekali. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami kengerian dari guru suci tahap akhir. Saat ini Sage Master Heizan mencibir, dan langsung mengorbankan harta suci di tangannya. Kali ini Qin Chen melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah tampak seperti besi hitam biasa. Orang ini berteriak dan menyerang Qin Chen lagi. Pada saat ini, hatinya bahkan lebih bersemangat. Dia yakin bahwa pedang iblis hijau di tangan Qin Chen tidak sederhana, dan ketika Qin Chen lolos dari serangannya tadi, pasti ada berbagai harta dan kekuatan magis dalam sosok yang menentang surga itu, dan hal-hal ini akan diperolehnya, yang pasti akan meningkatkan kekuatannya. Kemudian pedang iblis hijau dikorbankan lagi. Kali ini aura pedang benar-benar menyilaukan. Kali ini Qin Chen bergerak dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya terintegrasi ke dalam aura pedang abadi, itu juga bergabung dengan aturan pembunuhan, aturan kematian, dan lain-lain. Menggunakan kekuatan magis asal, dan terintegrasi secara menyeluruh bersama. Ini adalah trik Qin Chen sendiri. Master Heizan segera merasakan aura pedang Qin Chen yang menakutkan, dan pikirannya sepertinya ditarik oleh pedang ini. Kekuatan magis ini sepertinya mengandung awal dari surga, dengan konsepsi artistik yang unik, bahkan dia merasakan teror. Energi pedang ribuan kaki langsung menyapu kehampaan tak berujung di sekitarnya. Kekosongan di bawah gelombang hukum langsung terikat, kehancuran yang mengganggu dan niat membunuh menembus semua materi. Sage Master Heizan, yang tidak melihat Qin Chen di matanya, gemetar setelah melihat aura pedang yang perkasa ini. Pada saat ini, dia merasa aura pedang hijau tua sedang menatapnya. Perasaan kehancuran yang tidak nyaman muncul di seluruh tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru suci akhir, dan dia mendengus dingin, mengabaikan asal mula gerakan Qin Chen. Besi hitam di tangannya berubah menjadi jurang yang gelap, seolah berubah menjadi lubang hitam tak berujung yang menelan semua kekuatan. Suara ledakan yang hampir bisa meledakkan kehampaan terdengar, dan cahaya pedang hijau terang dan lubang hitam meledak bersama. Dengan keras, Qin Chen langsung terbanting, pakaiannya terkoyak, dampak mengerikan jatuh pada Qin Chen, terus mengalir ke tubuh Qin Chen,
dan Qin Chen segera memobilisasi tubuh sakral kuno, dan juga mendesak kekuatan liar. Pertahanan fisiknya menjadi sangat menakutkan dalam sekejap. Meski begitu, organ internalnya juga bergoncang, dan dia menyemburkan seteguk darah. Begitupun Heizan tidak dalam keadaan baik di bawah ledakan ini. Kekuatan hukum yang merobek segalanya mengalir keluar, dan langsung merobek domain hukum di sekujur tubuhnya. Dia langsung menyemburkan seteguk darah, dan pakaiannya juga robek. Jelas, dia juga menderita banyak luka selama ledakan ini. Sungguh pertahanan yang kuat. Apakah pertahanan guru suci tahap akhir akan begitu mengerikan? Gumam Qin Chen terkejut. Tai Heizan bahkan lebih terkejut. Qin Chen ini, yang dianggapnya Saint Master puncak jangka menengah benar-benar menolak langkah pamungkasnya, dan tidak ada banyak cedera, yang sepenuhnya menumbangkan imajinasinya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu bahwa basis kultivasi asli Qin Chen hanyalah Master Suci puncak awal. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut dan menjadi gila di tempat. Qin Chen terkejut sesaat, dan kemudian dia sadar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan pihak lain dengan mengandalkan hukum dan Seng Yuan, sedangkan kekuatan asal waktu dan kekuatan lain, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Lalu teknik terlarang jiwa surgawi diaktifkan. Sinar cahaya yang dalam melintas di pupil Qin Chen, dan pada saat yang sama, dampak jiwa yang menakutkan ditembakkan dengan ganas ke arah Heizan. Dampak jiwa Qin Chen telah mengalir ke kepala Heizan Saint Lord, dan pada saat yang sama, pedang iblis hijau di tangannya telah secara tidak sadar menebas. Tuan Suci Heizan terkejut. Pada saat ini, ada jejak stagnasi di benaknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia adalah guru suci tahap akhir, dan akan dihantam oleh serangan jiwa dari prajurit di puncak tahap tengah. Dalam keterkejutannya, cahaya gelap tiba-tiba menyala di atas tubuhnya. Dia membakar jiwanya. Dia segera terbangun dari keadaan pusing itu. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil aturan surgawi, dan mengubah aturan surgawi menjadi rantai gelap. Dengan ganas dia menghancurkan cahaya pedang Qin Chen, dan energi pedang Qin Chen juga hancur. Itu masih tidak berhasil. Jika kamu menggunakan asal waktu sebelumnya dan mengaktifkan pedang karat misterius, kamu mungkin bisa melukai lawan atau bahkan membunuhnya. Gumam Qin Chen terlihat jelek, dan pedang iblis hijau serta dampak jiwa saja tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada orang ini. Namun, saat melepaskan serangan jiwa, dia merasa ada seseorang yang sedang menonton pertarungan mereka. Meskipun Qin Chen tidak merasakan sedikit pun permusuhan dari lawan, dia tidak mau mengambil risiko. Sepertinya saya hanya dapat menemukan cara untuk pergi dari sini. Pikiran Qin Chen melonjak. Tuan Chen Xing, saya tidak mengira seorang master guru suci kecil jangka menengah seperti Anda, juga dapat melakukan serangan jiwa yang begitu mengerikan. Sayang sekali di depan kursi ini, kamu tidak mungkin lolos dari kematian, matilah. Teriak sage Lord Heizan, dan cahaya gelap keluar dari besi hitam di tangannya. Begitu cahaya gelap ini muncul, kehampaan mulai bergetar, seolah hukum langit bergetar di bawah kekuatan ini. Heizan Saint Lord benar-benar membakar asalnya sendiri, jelas dia putus asa, berusaha mengalahkan Qin Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Mata Qin Chen tenggelam, ketika dia akan bersiap melarikan diri dari sini, dia mendengar teriakan dingin di kehampaan, Tuan Suci Heizan, kamu sangat berani. Anda berani menghancurkan tempat tidur Tuan Abadi ini, dan berani menjadi liar di luar kota Dongguang saya. Anda, hanya seorang kultivator biasa, sebenarnya bertindak sebagai bandit. Apakah Anda benar-benar mengira kota Dongguang saya buta? Suara seseorang yang telah menonton lama akhirnya terdengar. Seorang lelaki tua yang menguap terhuyung-huyung keluar. Dia terlihat ceroboh, seolah-olah dia tidak mandi selama beberapa hari, dan bahkan hukum langit dan bumi tidak ingin terlalu dekat dengannya, seolah dia akan terinfeksi. Apa itu peri tidur? Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Karena lelaki tua ceroboh yang keluar itu tidak lain adalah Sleeping Dream Immortal, salah satu dari 3 wakil penguasa kota Dongguang, dan juru lelang di rumah tuan kota sebelumnya. Pada saat ini, dia terhuyung-huyung, menguap, seolah-olah dia telah dibangunkan dari tidurnya. Dia berkata pada Heizan, "Kamu melakukan aktivitas gangster. Sepertinya tidak memandang hukum kota Dongguang. Hari ini, lelaki tua ini akan mewakili kota Dongguang untuk membunuhmu sampah." Kata peri tidur terbang keluar dari daratan yang rusak ini. Dengan keras, Sage Master Heizan tiba-tiba berteriak, kepalanya babak belur, dan seluruh tubuhnya retak. Qin Chen langsung terkejut. Meskipun dia telah mendengar dari Xingtianya dan banyak orang di rumah lelang, Sleeping Dream Immortal ini sangat menakutkan. Meskipun itu hanya Raja Suci tahap akhir, dia mampu bersaing dengan penguasa kota Dongguang Guru Suci di puncak tahap terakhir. Heizan segera berteriak dengan ngeri, "Wakil Tuan Kota Master Sleeping Dream Immortal, dengarkan aku." Peri tidur berkata, "Anda ingin membunuh orang dan merebut harta karunnya, berusaha memenggal pil Chenxing dari Wudanpu, dan menjarah harta darinya. Apalagi yang perlu dibicarakan?" Kata peri tidur menguap dan mencibir. Lord Heizan meraung, dan lingkaran cahaya hitam menyala di tubuhnya. Dia membakar jiwanya dan Yuan Suci dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari belenggu peri tidur. Tapi peri tidur merobek semua hukum ruang angkasa di tubuh Guru Suci Heizan. Guru Suci Heizan langsung hancur berkeping-keping tanpa tulang tersisa. Qin Chen diam-diam terkejut, wajahnya sangat serius, tetapi dia tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika Sleeping Dream Immortal ini benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia akan melakukannya sejak lama. Yang paling penting, Qin Chen tidak merasakan permusuhan dari Sleeping Dream Immortal ini. Benar saja, setelah Sleeping Dream Immortal menyingkirkan harta Holy Lord Heizan, dia tiba-tiba menatap Qin Chen, dengan sedikit keraguan di wajahnya berkata, "Tuan Chen King, kenapa kamu tidak lari?" Wakil penguasa kota peri tidur bercanda, "Mengapa saya harus lari?" Jawab Qin Chen tersenyum, dan ketika dia mendengar kata-kata dari Sleeping Dream Immortal, dia benar-benar tenang, dan berkata kepada peri tidur, "Terima kasih atas bantuan wakil tuan kota Sleeping Dream. Izinkan saya, seorang prajurit biasa yang mendirikan sebuah kekuatan kecil di kota Dongguang, saya menemukan kehangatan tuan rumah." Kata Qin Chen, "Hehe, kamu sedikit menarik." The Sleeping Dream tersenyum ketika mendengar kata-kata Qin Chen. Dia berkata, "Orang yang menyerangmu sebelumnya adalah Heizan Lord of Dongguang City. Orang ini adalah seorang kultivator biasa di kota Dongguang. Dia itu selalu melanggar hukum, tapi itu tidak buruk. Orang tua ini telah membunuhnya demi masa depan kota Dongguang saya." Kata peri tidur, "Jika tidak ada lagi masalah, aku akan pergi dulu." Kata Qin Chen melengkungkan tangannya. Di depan master seperti itu, Qin Chen selalu merasa sedikit tidak nyaman, berpikir untuk mencari kesempatan untuk pergi. "Hei, mengapa Sage Chenxing Pil harus begitu cemas?" Orang tua ini melihat pil Sage Chenxing karena suatu alasan. Ini seperti melihat seorang teman dekat selama bertahun-tahun. Sangat jarang memiliki kesempatan hari ini. Lebih baik minum kopi di sini dan merokok sebatang dulu bersama lelaki tua ini. Bagaimana dengan itu? Kata peri tidur Meng mencoba yang terbaik untuk mengundang Qin Chen. Meskipun Qin Chen gugup, dia masih tersenyum tak berdaya. Karena wakil tuan kota mengundang saya harus menghormati. Kata Qin Chen, dia bisa menolak Yu Chengguang dari kamar dagang Tian Yu sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menolak wakil penguasa kota Dongguang, belum lagi bahwa orang lain memang telah menyelamatkannya sebelumnya. Seperti yang dia katakan, ketika peri tidur mengangkat tangannya, sebuah pecahan batu besar melayang di atas daratan yang rusak yang telah meledak sebelumnya. Dengan kilasan sosoknya, dia jatuh ke pecahan itu, duduk di sana, dan mengeluarkan termos yang berisi kopi, dengan hati-hati mengeluarkan 2 cangkir kopi, dan menuangkannya. Kemudian mengeluarkan 2 batang rokok surya. Aroma asap yang kuat meluap dalam sekejap,
gelombang beriak di kehampaan. Sungguh kopi yang enak, sayang sekali gulanya habis, kata Qin Chen bukan penikmat kopi yang baik. Melihat perilaku Qin Chen, Immortal Sleeping tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin ke kehampaan di luar, semua orang apa hanya akan menonton kegembiraan ini? Apakah kalian tidak ingin melihat lelaki tua ini dan Tuan Chen King minum kopi dan merokok bersama? Jangan salahkan orang tua ini karena marah. Begitu kata-katanya jatuh, tampaknya ada beberapa fluktuasi dalam kehampaan di kejauhan, hati Qin Chen benar-benar dilepaskan. Beberapa master dengan kekuatan aura guru suci tahap akhir tersembunyi di kejauhan. Jelas para master top ini telah lama mengintai Qin Chen. Melihat Qin Chen dan Immortal Sleeping sekarang, para penguasa dari banyak pasukan kota Dongguang ini secara alami tidak berani terus mengikuti mereka, dan segera semua mundur satu persatu. Kemudian peri tidur berkata, saya mendengar bahwa Tuan Chen King adalah alkemis tingkat atas. Saya memiliki buah asal surgawi Dao di sini. Saya ingin meminta Tuan Chen King untuk memperbaiki pil surgawi Dao Divine untuk saya. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen King dapat melakukannya. Tentu saja, jika tidak berhasil, tidak masalah. Tidak peduli apa, teman adalah teman. Kata peri tidur menyampaikan niatnya. Buah asal surgawi. Gumam Qin Chen memandang Immortal Sleeping Dream dengan curiga. Very Sleeping tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah kotak batu giok muncul di tangannya. Kotak batu giok itu terbuka, dan di dalamnya ada buah surga yang memancarkan nafas transparansi. Buah asal surgawi dengan atribut ruang, bukankah ini telah dilelang mansion tuan kota sebelumnya? Bagaimana Anda mendapatkannya? Kata Qin Chen tertegun. Ya, memang buah itu, tapi meskipun lelaki tua ini adalah juru lelang pada saat itu, siapa yang bisa melarang bahwa lelaki tua ini tidak jadi melelangnya? Kata peri tidur tertawa. Bagaimana, Tuan Chen Xing? Aku tidak tahu apakah kamu bisa menyempurnakan Dao Yuanguo surgawi ini. Ucap peri tidur menatap Qin Chen dengan mata berapi-api, matanya penuh harapan, seperti anak kecil yang melihat mainan kesayangannya, bahkan dengan sedikit kecemasan. Qin Chen mengangguk dan berkata, meskipun sangat sulit untuk menyempurnakan pil surgawi Dao ilahi ini, saya memang bisa memperbaikinya. Kata Qin Chen tidak memiliki tekanan sama sekali. Haha, bagus. Peri mimpi tidur melompat sekaligus, seperti anak kecil, kemudian dia buru-buru menyerahkan kotak batu giok itu, dan pada saat yang sama ada banyak bahan terbaik, yang secara alami merupakan bahan tambahan untuk menyempurnakan pil surgawi Dao Divine. Jangan khawatir, kata Qin Chen tidak langsung mengambilnya, tetapi bertanya dengan keraguan di wajahnya, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, dengan status wakil tuan kota, untuk menemukan seseorang yang dapat memperbaiki pil surgawi Dao Divine, bukankah itu tidak sulit? Kata Qin Chen, Sage Chenxing Master, kamu tidak tahu. Jika saya menemukan seorang alkemis dari kamar dagang lain untuk memperbaikinya, bukankah informasi ini akan bocor bahwa buah Dao Yuanguo itu masih dimiliki lelaki tua ini hari ini? Ketika saatnya pelelangan rumah tuan kota, saya khawatir reputasi rumah lelang saya akan anjlok.